مَرُوجٌ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ Dua-duanya ini sakitnya. Jadi kalau bisa ngeliatin rasa sakitnya. Udah ya? Udah capek. Mau keluar. Kalau urusan dengan jantung, lalu apa yang kita bisa bahas di situ, teman-teman sekalian? Ya, jantung ini adalah organ yang sangat-sangat sensitif, ya. Dia gampang gampang berubah, ya. Dan bisa jadi memang jantung itu adalah kolbu. Kata kolbu adalah jantung. Kita tidak bahas itu sekarang. Tapi yang saya bahas adalah jantungnya secara fisik saja. Yang saya pahami dari berbagai macam katakanlah pendidikan lah ya, atau mungkin pelajaran saya dari guru-guru saya yang pernah saya dapatkan gitu kan. Jadi subhanallah teman sekalian. Nah, ternyata ini awalnya, jadi kalau kita bicara tentang jantung ini ya, jantung itu tidak lepas dari beberapa emosi-emosi yang berhubungan dengan apa? Yang pertama, ketidakpercayaan seseorang. Oke, ketidakpercayaan. Oke. Lalu yang kedua apa? Buruk sangka atau zon. Ya. Buruk sangka atau zon. Apakah ini ada pedoman dalam Al-Quran atau dijelaskan Allah atau dijelaskan Nabi SAW? Ada, nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah kecurigaan. Ya, ini dia kakak beradik lah ini ya. Ya, dugaan atau zon, ya, kemudian ada juga buruk sangka ya atau kecurigaan. Ini dominannya di situ ya, di tiga hal tadi. Artinya apa? Kalau sekarang kita membahas tentang ya sebuah mungkin kalau kita tarik lebih awal lagi ya, tentang penyakit keturunan. Misalkan ada satu keluarga yang punya penyakit keturunan yang mereka ya sebuah mungkin ini saya contoh-contoh saja ya. Wah, keluarga si kami itu katakanlah ada orang ngomong gitu ya. Itu kami ada riwayat penyakit jantung keturunan gitu ya. Bahasanya kan begitu. Maka lihat, kalau kita mau bahas itu dari sudut pandang ya tadi emosi tadi, maka kita akan dapatkan kesimpulan di situ sebenarnya di samping memang ada habit, ada kebiasaan makanan. Apakah itu yang mendominasi? Sebenarnya nggak dominasi banget sebenarnya, karena memang perihal yang berhubungan dengan emosi tadi itu memang diwariskan. Bahkan ini contoh nih buat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian atau teman-teman yang mempunyai orang tua. Ini salah satu bagaimana ceritanya emosi itu bisa bikin masalah ke tubuh ya. Ini ceritanya saya mengalami sendiri, bukan mengalami, tapi ada yang ibu-ibu lah ya, beliau konsul ke saya. Kebetulan dia ibunya teman saya dulu ya. Qadarullah akhirnya saat itu sempat terkonsulkan dan cerita panjang lebar tentang penyakit dalam dirinya saat itu ya, dan kondisi saat itu yang dia jelaskan adalah bahwa dia punya benjolan di leher ya, benjolan di leher. Panjang cerita dia ngomong ke saya saat itu, dan yang terjadi adalah dia cerita ini herbalnya apa segala macam. Terus pertanyaan saya waktu itu ya, itu sebenarnya pertanyaan dasar yang ingin saya tanyakan sama dia. Bu, saya bilang gitu ya, ibu ada masalah nggak sama anak ibu? Ya, saya tanya gitu sama dia kan. Kadang-kadang kan orang nyangkal ya, dan mereka nggak ngakuin tentang itu. Lalu saya coba perjelas lagi. Mungkin ibu ibu tinggal di satu rumah ya, anak nomor 3 misalkan gitu kan, padahal ibu pengen tinggalin di rumah anak nomor 1. Oke. Jadi baru saja saya ngomong kayak begitu, tiba-tiba saya dengar dia menangis gitu kan. Dia menangis ya, dan dia nggak cerita, nggak perlu cerita ke saya, tapi kan itu kan saya bisa menangkap, oh ini berarti ada masalah nih. Itu hal sederhana loh. Hal sederhana di mana seorang atau orang tua, ibu lah katakanlah, yang dia sejatinya pengen deket,
dengan anak nomor 1 misalkan, terus sama anak nomor 3 misalkan dengan segala baktinya, keinginannya, harapannya untuk berbakti pada orang tuanya, ya, dia minta tinggal di anak nomor 3 dan dia tidak paham bahwa anak si ibunya itu lebih senang tinggal di anak nomor 1. Apa yang terjadi? Pasti jadi masalah. Apalagi orang tua kan kadang-kadang seringnya tidak mau mengungkapkan perasaannya kepada anak, apalagi gitu kan. Padahal ya di sini sebenarnya yang anaknya harusnya lebih memahami si ibu tadi, ya, dengan bagaimana si ibu bisa lebih nyaman. Dan memang seperti itulah, ya, kita harus meyakini itu, karena memang mau tidak mau pasti akan ada kecenderungan orang tua, baik bapak atau ibu terhadap anak. Itu salah satu contohnya saja. Oke? Nah, jadi itu bagaimana? Jadi akhirnya itu ibu benerin dulu deh, saya bilang gitu kan. Kalau itu nggak dibenerin atau ibu tidak mencari solusinya, atau katakanlah itu tidak diambil solusinya, maka pengobatan akan susah dikerjakan, saya bilang gitu kan. Artinya apa? Harus ada dicari solusi yang berkaitan dengan bagaimana ibu itu bisa tenang menjalani hidup. Jangan gara-gara tinggal di rumah anak nomor 3, ya, dia katakanlah mungkin tidak tersiksa, cuman dia lebih nyaman dia nomor 1, gitu aja sebenarnya. Itu saya katakan tadi. Dan itu jadi masalah nggak? Jadi masalah. Ya, dan penyakit-penyakit yang tidak muncul nanti akan ada di tubuhnya. Mulai dari dia pegel-pegel lah, kemudian pusing-pusing lah, susah BAB lah, segala macam. Itu saya katakan tadi, bagaimana perasaan itu sangat berperan dalam diri manusia. Ya, nah, kita kembali ke jantung. Itu contoh saja, teman-teman sekalian. Dan kembali ke tadi, tentang, berarti kalau jantung tuh hubungannya dengan apa? Ya, nah, saya jelaskan di awal bahwa sebenarnya keterkaitan emosi itu, keterkaitan perasaan itu juga terlekatkan pada organ-organ dalam tubuh manusia. Jadi bahasa sederhananya, setiap organ itu ada emosinya, gitulah sebenarnya. Ya, setiap organ itu ada emosinya, ya. Dan ketika emosi itu tidak terkendali, ya, atau berlebihan, maka si organ tadi akan merekam atau merespon dengan tentunya fisiologisnya si organ tadi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang lagi viral di Jepang ini, Ibu, orang-orang Jepang hampir setiap rumah ngurusan anjing, ngurusan anjing, aya anu 2, anu 3, anu 4 anjing. Nah, bahkan di antara mereka banyak yang tidak punya anak. Ketika ditanya oleh guru saya, kata guru saya, kenapa Bapak punya anjing 4, 5 tapi tidak punya anak? Apakah mandul atau gimana? Kata mereka, saya tidak mandul, saya pun sama, tapi kami tidak mau punya anak. Kenapa? Ternyata mayoritas orang Jepang karena kesibukannya mencari dunia. Ketika ibu nangges jadi nini-nini, geus jadi aki-aki, eta teu daek ngurus ka indung bapak, tapi dipasrahkeun ka panti jompo. Kata mereka, apalah artinya saya mengurus anak dari sejak kecil sampai dewasa, dibiayaan dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah tua, mereka sudah tidak mau lagi mengurus saya, mengurus kami, kata mereka. Lebih baik mengurus anjing. Anjing adalah binatang, salah satu binatang yang paling setia di alam dunia. Eta anjing, Ibu, anjing. Lamun diurusan kurang bener-bener, eta anjing bakal setia karena dununganana. Sahabae anu bakal ngaganggu karena dununganana bakal digegel eta ku anjing. Tuh. Tapi kadang manusia anu kurang diurusan eta anak tileletik sampaikeun ka dewasa. Aya berita anak maehan ibuna aya, anak maehan bapana aya. Masya Allah, anak tuh dibelikan motor, dibelum imah indung bapana. Ya Allah, ya Bapak. Biada bapan teh tah. Mentak kata Allah, kal an'am balhum adol. Manusia jikalau sudah tidak punya akhlak yang mulia, manusia kalau sudah tidak punya dasar ilmu agama, maka mereka sifatnya seperti an'am, seperti binatang.
balhum adol, bahkan manusia lebih jahat daripada binatang. Makanya penting orang ngalebetkeun putra putri orang ke madrasah Darul Rahmah supaya apa? Supaya anak-anak kita punya bekal ilmu agama, supaya dasar akidahnya mantap, supaya mereka tahu akhlakul karimah, akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.